Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga 124. Lama tidak berjumpa ya. Kita kembali hadir di tahun 2025 ya, dengan suasana yang baru, konsep yang baru tentunya, dan akan memberikan beragam informasi yang lebih menarik lagi untuk warga 124. Dan di hari ini saya berada di Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin bersama dengan Pak Dr. Yadi Mulyadi, Ketua Program Studi Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Unhas. Assalamualaikum Pak Yadi. Kita mau bahas yang menarik nih Pak Yadi. Biasanya kalau bersama dengan teman-teman destinasi pariwisata ngobrolin tentang pariwisata. Tapi sesuatu yang baru karena kita selain pariwisatanya yang paling mendukung kan ini SDM-nya nih Pak Yadi. Ya, kita mau ngobrol tentang pengembangan kompetensi SDM pariwisata, terutama di saat ini Pak nih, era digital. Oke, nah kita mau tahu lebih dalam dulu nih Pak Yadi. Mungkin kalau berbicara tentang pariwisata, ini seberapa penting sih Pak Yadi sektor pariwisata ini, terkhusus untuk sekarang kan lagi happening membantu perekonomian, itu seberapa penting sih Pak Yadi? Ya, pertama sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, saya tadi tertarik dengan tagline warga 124. Saya harus sapa juga nih. Boleh, warga 124. Nah, dan tentunya selamat datang buat Mbak Dwi ya, ke Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin yang alhamdulillah ini sudah menjelang usia yang ke 3 tahun. 3 tahun. Ya, di 4 Juli 2025 nanti. Dan betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Dwi bahwa kalau kita bicara pariwisata memang sangat erat kaitannya dengan SDM tentunya. Betul. Apalagi kita di era digital ya. Banyak sekali perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan terkait dengan teknologi digital yang kita hadapi sekarang. Ya. Nah, dari fenomena yang ada sekarang itu tetap tidak bisa kita lepaskan dari pentingnya pariwisata. Mengapa? Ya. Pentingnya pariwisata mengapa? Karena pariwisata ini adalah sebuah industri ya, yang boleh dikatakan tidak akan pernah mati. Ya, selama destinasinya masih ada gitu ya. Selama destinasi masih ada gitu. Jadi sektor ekonomi dari pariwisata ini begitu luar biasa. Ya, karena dalam dunia kepariwisataan bukan hanya satu pihak saja yang terlibat, bukan hanya satu komponen saja yang terlibat dalam pariwisata tadi, tetapi banyak pihak, banyak stakeholder. Makanya dunia pariwisata diistilahkan dengan multidimensi gitu. Multidimensi. Karena walaupun kita membicarakan mengenai objek misalnya wisata budaya, bukan berarti yang terlibat di situ hanya pelaku budaya saja gitu. Tetapi justru pewaris tradisinya, notabene masyarakat terlibat juga. Terus selain itu, untuk mendatangkan para wisatawan tentu butuh sarana transportasi lah, akomodasi lah itu. Makanya sektor ekonomi dari pariwisata ini begitu potensial, dan itu tentunya akan menjadi penyumbang devisa kalau dalam konteks kenegaraan ya. Makanya kan kalau kita lihat kebijakan pemerintah dari masa ke masa, presiden boleh berganti, ya, tetapi pariwisata selalu menjadi salah satu prioritas pembangunan. Ya, apalagi sekarang dengan presiden sekarang Pak Prabowo ya, dengan Astra-Citanya itu kita bisa melihat bahwa dari 8 Astra-Cita yang menjadi prioritas. Ada 2 yang sangat erat kaitannya dengan kepariwisataan, ya, yaitu tadi pengembangan SDM, yang kedua peningkatan lapangan kerja. Ya, itu berkaitan tuh. Berkaitan sekali gitu. Ya, itu juga alasannya mengapa Universitas Hasanuddin pada tahun 2021 itu membuka sarjana terapan destinasi pariwisata. Karena program studi sarjana terapan ini memang berbeda dengan program studi jenjang akademik. Jadi sarjana akademik yang fokus pada teorinya, sarjana terapan yang fokus pada aplikasi. Gitu. Jadi beda nih Pak. Ada yang satu secara teori, satu secara praktik nih. Nah, vokasilah yang secara praktiknya. Itulah sebabnya komitmen Unhas dalam mengembangkan SDM itu semakin diperkuat dengan didirikannya Fakultas Vokasi pada 4 Juli 2022. Gitu. Dan mengapa ada prodi destinasi pariwisata? Agar jelas bahwa kita punya komitmen meningkatkan SDM yang kompeten di bidang pariwisata, sehingga seluruh potensi pariwisata yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur, itu bisa terkelola dengan baik. Tanpa ada SDM yang kompeten, kita tidak bisa menjamin keberlanjutan
pengelolaan pariwisata yang begitu luar biasa potensinya. Gitu. Ya. Sekarang kan sistem berkelanjutan ya, Betul. Pak Yadi. Tapi kalau kita lihat sekarang pariwisata yang sudah mulai target setelah COVID itu kan semakin diperbaharui dengan desa wisata dan segala macam. Kalau Pak Yadi sendiri melihat perbedaan pariwisata yang dulu nih dengan pariwisata yang sekarang itu landscape-nya ada perbedaan kah Pak Yadi atau seperti apa? Ya kalau perbedaan pasti ya. Pariwisata ini kan sesuatu yang dinamis karena pada dasarnya pariwisata secara filosofis dia bagian kebudayaan juga itu. Ya. Nah, kalau kita bicara kebudayaan ya itu sangat dinamis. Demikian juga di pariwisata. Dari zaman ke zaman selalu ada perubahan. Dengan adanya perkembangan teknologi tentu mempengaruhi juga. Bahkan pengkategorisasian generasi juga kan, dari baby boomer sekarang ke generasi milenial, ke generasi Z, sekarang sudah alpha itu. Dia punya perspektif yang berbeda juga mengenai wisata itu apa sih itu. Iya, betul. Kalau dulu kan wisata dipahami sebagai sebuah aktivitas yang dalam konteks kebutuhan dia kebutuhan tersier saja itu. Iya. Tapi sekarang boleh dikatakan berwisata ini bukan lagi kebutuhan tersier, kebutuhan sekunder, tapi kebutuhan primer. Ya, sudah. Orang punya kebutuhan, saya ini dikit-dikit healing, Pak. Dikit-dikit healing gitu kan. Bener, sampai dikit-dikit akhirnya yang dulu itu kita tidak kategorikan sebagai pariwisata, sebagai wisata, sekarang jadi wisata gitu. Iya. Misalnya, dan ini memang ada pengaruhnya dengan dipicu dengan COVID tadi ya. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil melewati COVID-19 ini, tetapi banyak hal yang memang menjadi sesuatu yang kemudian diadaptasi, termasuk dalam konteks pariwisata tadi. Dulu kita tidak ada istilah staycation ya, staycation. Betul, nggak ada tuh. Kita tidak ada konsep wisata itu pergi bermalam di hotel. Gitu. Benar. Tapi sekarang itu jadi kebutuhan. Itu menjadi sesuatu pariwisata malah ya. Jadi wisata gitu. Iya, jadi wisata tuh ya. Jadi wisata itu ya. Terus ada hal lagi misalnya bagaimana ada istilah yang disebut dengan sleep tourism, wisata tidur. Itu gimana tuh Pak? Itu saya baru dengar tuh Pak, sleep tourism. Ini sudah disampaikan juga oleh Bu Menteri ya, Bu Menpar. Dan memang ini emang pangsa pasarnya ada gitu. Kita tahu bahwa di era sekarang, di era teknologi digital memungkinkan kita sebagai terutama yang bekerja ya, itu kan durasi kerjanya menjadi lebih lama tuh. Betul. Ya. Bayangkan saja dulu sebelum ada rapat daring, kita rapat kan dibatasi waktu. Betul. Jam kerja saja. Iya. Nah, sekarang kita rapat tidak lagi dibatasi waktu karena walaupun kita berada di manapun, tidak satu ruangan, kita bisa rapat. Gitu. Nah, akhirnya volume pekerjaannya begitu padat, sehingga kebutuhan untuk healing itu menjadi semakin tinggi. Dan healing di sini berwisata tujuannya betul-betul untuk melepaskan dari berbagai macam hal yang menjadi dalam tanda petik beban. Untuk relax gitu untuk relax gitu. Jadi orang berwisata untuk mencari tempat yang membuat dia nyaman untuk tidur. Gitu. Wah, kalau di Makassar udah ada tuh Pak? Ya belum ada sih ya, sampai ke sana ya. Kayaknya kita butuh ya untuk wisata tidur gitu Pak. Ada orang yang berwisata, ya lazimnya kan orang berwisata ambil keramaian, foto-foto posting di media sosial. Benar. Tetapi ada wisatawan yang tujuannya ingin berwisata memang untuk mengistirahatkan dari dunia gitu. Jadi dia membutuhkan suatu destinasi yang benar-benar membuat dia tidak terganggu oleh apapun juga. Jadi destinasi kayak ke pelosok begitu yang bisa mungkin kalau dulu istilahnya itu ada ethnic runway, tapi tidak juga gitu, karena dia tetap menginginkan kenyamanan. Jadi biar dimanapun asalkan nyaman itu masuk wisata gitu. Yang penting dia bisa tidur. Jadi itu tadi bagaimana pariwisata itu benar-benar mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan perkembangan zaman yang dipicu oleh teknologi tadi. Nah, kembali tadi masalah bagaimana teknologi digital itu mempengaruhi ya. Iya, betul. Yang pasti kan kehadiran teknologi digital itu membuat kita semakin mudah mendapatkan akses tentang destinasi wisata. Betul. Itu yang pertama pasti. Lagi banyak tuh Pak. Terlepas bahwa dalam konteks atau dalam kondisi di lapangan, sebenarnya itu belum jadi destinasi wisata. Oh, jadi ada kriteria sampai sebuah tempat dikategorikan destinasi. Betul. Nah, apa saja tuh Pak? Jadi kan ada dulu kita mengenal istilah daya tarik, ya. Daya tarik wisata. Lalu kemudian ada destinasi wisata. Ini dua hal yang berbeda gitu.
Nah, kalau destinasi wisata itu ada prasyarat yang harus terpenuhi. Ya mulai dari aksesibilitas, amenitas ya, seperti itu. Tapi kalau daya tarik wisata ini adalah sebuah lokasi yang memang memiliki potensi atraksi wisata gitu, membuat orang tertarik. Nah, kehadiran teknologi digital yang kemudian ditampilkan dalam bentuk postingan di media sosial ya oleh influencer atau oleh siapapun juga. Ketika dia berkunjung ke suatu tempat, wah ini menarik nih, dia dokumentasikan, dia posting, akhirnya orang datang. Nah itu sebenarnya belum jadi destinasi wisata. Kalau belum ada aksesibilitas dan segala macamnya. Betul, karena belum ada pengelolaan. Nah, orang datang ke situ ya karena informasi dari media sosial. Nah itu ini menjadi ada positifnya, ada negatifnya juga itu. Pertama, positifnya kita ambil positifnya, kita menjadi tahu betapa luar biasanya negara kita. Betul. Kita tidak menyangka bahwa dalam konteks selatan di Kabupaten Maros misalnya, oh ternyata bukan banting burung saja nih air terjun. Iya banyak. Ya, bukan bicara puluhan, ternyata ratusan ya air terjun. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks kawasan UNESCO Global Geopark Maros Mangkep. Wah, lebih banyak banting lagi, burung saja yang kita kenal sebagai destinasi wisata wajar karena sejak zaman pemerintah Hindia Belanda, banting burung sudah jadi destinasi wisata. Betul. Tetapi dengan adanya media sosial, orang yang hobi traveling, dia pergi ke pelosok-pelosok dan dia temukan potensi wisata atau daya tarik wisata berupa air terjun, dia posting, akhirnya orang berdatangan. Ya contoh misalnya yang paling dekat dengan kita ya Pohon Bunga. Siapa sih yang dulu kenal air terjun Pohon Bunga di Maros gitu? Ya, aksesibilitas waktu itu belum sampai ke situ. Orang cuma tahu aja ada. Orang cuma tahu saja, tapi karena memang sangat estetik, sangat menarik, orang tertarik untuk datang gitu. Padahal ini belum siap nih jadi destinasi, belum ada pengelolanya, siapa yang menjadi penanggung jawab. Jadi ya akhirnya ada dampak negatif itu. Dampak negatifnya apa? Ya ada korban jiwa karena mereka tidak tahu bahwa ada periode-periode tertentu air terjun di sana debitnya sangat tinggi gitu. Betul. Sehingga ada yang kita dengar lah hampir setiap tahun ada korban tenggelam gitu. Itu dampak negatif juga itu. Jadi memang pemicunya sih dari tadi perkembangan teknologi digital. Tapi kalau kita bicara teknologi pada dasarnya kembali pada hal yang paling mendasar. Teknologi ini kan ibarat mata uang ya. Benar. Dua sisi mata uang tuh. Tergantung kita bagaimana kita mengoptimalkan sisi positifnya gitu. Dan tidak ada cara lain untuk mengoptimalkan sisi positif dari teknologi adalah dengan mempelajari sebaik mungkin teknologi tersebut, termasuk di pariwisata. Makanya kami di Prodi Sarjana Terapan Destinasi Pariwisata ini kita memang ada mata kuliah yang terkait dengan kedigitalan, mulai dari literasi digital, pariwisata digital, bahkan digital marketing, tourism juga kita pelajari di sini. Jadi untuk memasarkan destinasi wisata secara digital gitu ya. Ya, artinya kan kecakapan digital dibutuhkan di dunia pariwisata. SDM yang kompeten di bidang pariwisata tidak bisa lagi kalau dia tidak memiliki kompetensi di bidang digital. Karena sifat dari teknologi adalah membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah, menjadi lebih efektif, menjadi lebih efisien, dan pariwisata yang sifatnya multidimensi ini dengan sentuhan teknologi akan membuat teman-teman yang bergelut di bidang pariwisata itu bisa menjadi lebih fokus untuk mengembangkan konsep yang paling baik buat pariwisata. Termasuk pariwisata berkelanjutan tadi. Nah, kalau berbicara tentang tadi kan dikatakan bahwa sekarang itu SDM harus lebih melek teknologi, melek digital gitu. Kalau menurut Pak Edi sendiri, secara umum nih untuk wilayah kita bicara lingkup Makassar aja dulu nih Pak Edi ya. Kompetensi SDM yang dimiliki untuk teman-teman di Kota Makassar itu seperti apa sekarang? Apakah memang mereka sudah lebih paham terkait penggunaan media sosial atau hanya mengikuti tren media sosial? Kan banyak juga tuh sekarang tempat-tempat yang akhirnya viral karena dari media sosial, tapi tidak ada juga yang rusak karena media sosial gitu. Betul. Wah, ya, itu kalau Pak Yadi lihat sekarang itu kalau kompetensi SDM-nya kita di pariwisata sudah sampai mana tuh? Iya, Kalau kita bicara kompetensi SDM ya di bidang pariwisata, tentu kita harus berpijak pada kriteria atau indikatornya apa sih? Indikator kompetensi. Nah, sekarang kalau dalam dunia kerja kepariwisataan, termasuk dunia industri lain, kita kan mendasarkan pada sertifikat kompetensi. Ya, indikator itu yang lebih mudah untuk mengukur.
Oh, jadi sekarang semua SDM harus ada sertifikat? Sertifikat kompetensi. Harus tersertifikasi? Betul, iya. Itu juga perbedaannya antara sarjana akademik dan sarjana terapan. Kami di sini, mahasiswa yang kuliah di sarjana terapan destinasi pariwisata, sebelum dia dinyatakan lulus, dia harus minimal memiliki 2 sertifikat kompetensi teknis. Nah, di sektor pariwisata sendiri itu ada puluhan, ada puluhan sertifikat kompetensi teknis pariwisata. Ada pemandu wisata, ada pemasaran, macam-macam. Dan kalau dikaitkan dengan pertanyaan Mbak Dwi tadi, ya boleh dikatakan sih sebenarnya kita masih sangat kurang gitu. Ya. SDM pariwisata yang kompeten dalam tanda petik memiliki sertifikat kompetensi itu masih sangat kurang gitu ya. Misalnya contoh untuk SDM pariwisata di bidang pemanduan wisata. Kalau kita mengacu pada data, saya belum update datanya, tapi dari data tahun 2017 itu dari 13-an ribu pemandu wisata itu baru 6 ribuan yang memiliki sertifikat kompetensi, tapi kurang dari 50% dong. Ya, tapi bukan berarti bahwa yang tidak memiliki sertifikat kompetensi ini tidak kompeten. Nah, hanya kan ini belum tersertifikasi. Betul, gitu ya. Itu tadi. Jadi dan ini memang pemerintah sudah melakukan upaya yang luar biasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan untuk mensertifikasi kompetensi. Mengapa sertifikasi kompetensi penting dalam hal peningkatan SDM pariwisata ini? Karena ingat, pariwisata ini bukan bicara produk fisik saja. Betul. Tapi dia bicara jasa juga. Iya, pelayanan gitu. Pelayanan. Makanya tentu harus ada standar. Itulah sebabnya mengapa ada SKKNI yang menjadi acuan untuk menghasilkan SDM pariwisata yang memiliki standar kompetensi, gitu. Untuk ketika dia kompeten, keberlanjutan kembali lagi, keberlanjutan dari pariwisata ini akan terus berlangsung, gitu. Ya. Orang kalau misalnya kita datang ke tempat wisata, lalu kita dipandu oleh seseorang yang tidak kompeten, yakin nggak kita mau datang lagi ke situ? Ya cuman sekali aja gitu. Sekali aja kan, tapi cukup sekali gitu tapi kalau pemandunya memang kompeten, kita nyaman, kita bahkan tanpa dibayar kita promosikan gitu. Iya, secara tidak langsung mempromosikan ngajak orang gitu ya. Jadi itu hal itu yang memang menjadi salah satu concern kita juga di prodi destinasi pariwisata, peningkatan SDM itu. Baik, nah tadi kan sempat disinggung masalah sertifikasi. Itu dapatnya di mana? Karena kan bisa dibilang tadi kurang dari 50% tuh, Pak Yadi. Itu mereka harus kemana gitu untuk mendapatkan sertifikat? Pelatihan kan pasti otomatis dengan kuota terbatas, lembaga-lembaga juga pasti terbatas. Nah itu mereka harus kemana mendapatkan itu? Kalau di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab dalam sertifikasi itu adalah BNSP. Badan Nasional Sertifikasi. Nah, lalu kemudian pelaksana teknis dari penyelenggaraan sertifikasi itu adalah LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Kami di UNHAS sudah ada juga LSP UNHAS. Salah satunya memang yang diujikan itu adalah sertifikasi kompetensi teknis bidang pariwisata gitu. Tetapi ini persoalannya bukan mau kemana kita sertifikasi. Kalau lembaganya ada, kita tinggal datang ke lembaga sertifikasi profesi saja. Itu setiap saat ada? Setiap saat dibuka? Setiap saat dibuka itu. Nah, tetapi ada beberapa faktor yang memang menjadi permasalahan tersendiri. Pertama, masih ada teman-teman yang memang belum menyadari bahwa sertifikasi itu kebutuhan. Ya, jadi saya nggak perlu sertifikasi, saya udah kompeten kok gitu. Saya udah kerja juga gitu ya. Saya udah kerja, saya udah biasa kok ngelola destinasi, saya udah biasa kok memandu wisatawan gitu kan. Nggak perlu lah sertifikasi itu. Di sisi lain juga wisatawan juga tidak terlalu mempersoalkan. Nggak nanya juga. Sertifikat atau enggak itu, nggak nanya juga kan itu. Bener. Nah, jadi ini permasalahan mindset dulu kita harus udah ubah itu. Jadi kita harus memberikan pemahaman bahwa sertifikasi kompetensi teknis ini adalah untuk memastikan keberlanjutan pelayanan atau pengelolaan pariwisata yang memang berkualitas gitu. Itu gitu. Jadi dan itu akan bermanfaat buat dia gitu. Seperti itu. Jadi kemudian yang berikutnya adalah dari sisi pendanaan juga, karena kan untuk mengikuti sertifikasi itu memang butuh biaya gitu. Iya, itu yang utama tuh Pak. Jadi cuannya harus ada. Jadi ketika kita, misalnya sebagai pelaku dunia wisata, pas kita udah menganggap itu penting. Terus pas kita melihat listnya tarif biaya sertifikasi, wah lumayan juga nih. Kayaknya saya nggak mau deh, belum nanti aja gitu. Iya, udah kerja gini, ngapain? Nggak ditanya juga. Tapi ada peluang lain untuk bisa mengikuti pelatihan sertifikasi teknis itu dengan biaya gratis gitu. Misalnya kalau dalam konteks selatan ya, misalnya di
itu kan ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja atau Balai Latihan Kerja. Itu biasa dalam periode-periode tertentu mereka melaksanakan sertifikasi kompetensi teknis gratis. Gitu. Tahun ini sementara dibuka oleh pemerintah Kota Makassar. Sampai kapan tuh Pak? Ya kalau saya lihat di Instagramnya ini sampai Maret ini masih dibuka itu, karena kan tergantung kota. Dan itu termasuk untuk sertifikasi kompetensi teknis di bidang pariwisata. Free, ditanggung melalui pembiayaan APBD gitu. Tapi khusus untuk pelaku wisata yang domisili Makassar. Karena yang ini anggarannya dari Kota Makassar. Dari Kota Makassar. Gitu. Nah ini juga menarik nih Pak. Kalau misalnya mau sertifikasi, apakah apa kompetensi apa tuh yang harus mungkin dipenuhi oleh calon SDM ini? Apakah memang mereka hanya butuh misalnya tadi pelaku usaha atau wisata, atau mungkin ada syarat-syarat atau ketentuan mereka harus misalnya berbahasa asing, pandai inilah memutarbalikkan dunia mungkin. Apa saja tuh kompetensi yang mereka butuh? Kalau mengenai itu memang di setiap skema kompetensi itu ada persyaratan-persyaratan tertentu gitu. Jadi tergantung skema kompetensi apa yang ingin diikuti. Tapi intinya sih dalam sertifikasi kompetensi ini memang tahapan pertama adalah melihat portofolio. Portofolio itu apa sih isinya tuh Pak? Portofolio di sini jejak rekam media dalam dunia kepariwisataan tadi gitu. Jadi kayak pengalaman kerja. Betul. Hal itu jadi kalau pengalaman kerjanya dianggap sudah mumpuni, biasanya itu portofolio sudah oke. Jadi sudah tinggal tahap pertama. Dan memang diuji gitu. Ada dia harus demonstrasi. Misalnya kalau pemandu wisata, misalnya setelah portofolionya oke, dia memang punya pengalaman nih. Kita uji, dia demonstrasikan bagaimana memandu. Nah, di sini mungkin kemampuan bahasa bisa diuji juga. Kalau di portofolionya ada tuh bisa menguasai bahasa asing berapa? Betul, dia akan diuji di demonstrasi. Akan diuji juga. Nah, seperti itu. Jadi kalau di kami sendiri kita membantu mahasiswa itu untuk ikut skema uji kompetensi ini melalui hibah yang dikeluarkan oleh direktorat dari kementerian. Jadi semua biaya sertifikasi kompetensi yang diikuti oleh mahasiswa kami itu kita perjuangkan melalui hibah yang diadakan oleh kementerian, walaupun kuotanya terbatas. Tapi kita selalu berupaya agar mahasiswa kita ini sebelum lulus bisa ikut sertifikasi kompetensi tanpa harus mengeluarkan biaya. Nah, itu salah satu keuntungan gitu ya, berada di bawah naungan vokasi gitu ya, karena sudah istilahnya memang sudah ada fasilitas yang diberikan oleh pihak kampus gitu ya untuk menunjang nanti ke depannya setelah lulus sudah mendapatkan istilahnya tidak hanya mendapatkan ijazah tapi juga mendapatkan sertifikasi ini nih untuk jadi, siap kerja lah. Iya, untuk modal cari kerja gitu ya. Apalagi kan kurikulumnya kita kan 70% praktek, 30% teori gitu. Dan di sejak semester awal mereka sudah melakukan ada magang industri, PKL, dan kita sudah memiliki mitra dunia usaha dunia industri bidang pariwisata, bukan hanya di Makassar saja, gitu, dalam negeri, luar negeri. Dan kami destinasi pariwisata ini kampusnya bukan hanya di Makassar. Tapi di Selayar juga. Ada 2 tempat ya Pak? Ada 2 tempat, dan mitra kami di Selayar itu beberapa memang dari perusahaan travel, gitu, termasuk travel yang benar-benar mengandalkan strategi marketingnya dengan dunia digital. Jadi istilahnya para travel ini sudah tahu lah kemana nih mau mencari pekerja-pekerja nanti nih untuk bergabung. Betul, mereka ketika mahasiswa kami magang di tempatnya mereka sebenarnya sudah langsung melihat, ini punya potensi nih. Ini udah langsung ditarik aja tuh. Jadi nanti kalau pada saat wisuda itu yang diumumkan itu bukan wisuda, sudah bekerja di. Jadi menarik gitu ya, bukan sudah wisudanya. Nah tapi kalau kita melihat lagi nih Pak Yadi ya, ini kan pariwisata yang selama ini kita pahami gitu ya, hanya sebagai, mungkin beberapa orang menganggap ini sebagai konsep kayak untuk healing. Tapi bagi beberapa orang juga nih Pak Yadi mungkin ini masih belum menjadi salah satu tujuan kerjaan, gitu. Banyak kan yang menganggap terjun ke dunia pariwisata itu karena pertama mungkin punya kayak tadi travel, atau mungkin berada di wilayah yang memang tujuan wisata, makanya mereka punya keinginan untuk bergabung begitu di bidang sektor pariwisata. Tapi kalau menurut Pak Yadi sendiri, bagaimana sih untuk membangun citra dari pariwisata bahwa ini merupakan salah satu lapangan kerja yang menjanjikan loh ke depannya? Meyakinkan masyarakat khususnya generasi muda untuk terjun di dunia pariwisata ini memang
butuh banyak tantangan lah, terutama tantangan yang kita hadapi sekarang ya, sebagaimana kita ketahui kan orang cenderung melihat itu bahwa menjadi influencer ini kayaknya menjanjikan itu. Benar. Menjadi YouTuber itu kayaknya menjanjikan gitu kan. Duitnya kelihatan langsung. Duitnya kelihatan. Ya. Terus kalau pariwisata, aduh ini menjanjikan nggak sih gitu kan. Nah, jadi hal ini yang menjadi penjara mental kita nih gitu, untuk meyakinkan mereka bahwa kalau Anda bergelut di pariwisata ini, pertama, Indonesia sangat kaya dengan potensi wisata. Betul. Semua hal sebenarnya bisa diwisatakan gitu ya. Nah, dan ada beberapa contoh. Ini saya contoh satu saja. Saya berikan contoh di mitra kami itu di Selayar ya. Backgroundnya bukan dari pariwisata. Iya. Dia dari komunikasi. Komunikasi, tetapi dia memiliki kemampuan dalam hal mengoptimalkan media sosialnya. Iya. Kebetulan dia hobi jalan-jalan. Jadi ini hobinya bukan wisata, dia bahkan jalan-jalan. Oh, jadi memang nggak secara langsung. Nggak secara langsung. Awalnya menspesifikasikan gitu ya. Awalnya dia jalan-jalan, dia posting di media sosialnya, lalu banyak yang like, engagementnya naik. terus akhirnya dia jadi pemandu wisata gitu. Oh. Jadi karena dia yang awalnya jalan-jalan, teman-temannya nanya, ini di mana sih? Gitu. Oh, ini saya di Selayar nih. Iya. Ke sana caranya gimana? Oh, nanti saya temani gampang lah gitu. Jadi awalnya dari pertemanan, tapi karena mungkin dia memberikan pelayanan yang bagus gitu, dan memang kalau bicara destinasi wisata di Selayar, wah keren-keren lah. Ya, persoalan aksesibilitas saja ke sana di saat ini ya. Pokoknya kalau Selayar luar biasa. Akhirnya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, tahun lalu ini pasca COVID tahun lalu, dia itu sendiri saja dia berhasil membawa wisatawan lebih dari 1.000 orang ke Selayar dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Wah. Dan ini wisatawan berbayar. Dia bayar itu. Artinya bisa hitung. Bukan karena teman diajak jalan yuk, bukan ya. Jadi semula dia hanya jalan-jalan, ajak teman yang tertarik, kemudian karena banyak orang tertarik melihat postingannya, banyak yang tanya. Akhirnya sekarang dia punya perusahaan travel, dia punya homestay juga. Dia mengelola itu ya. Dan dia bisa mempekerjakan orang. Artinya dia bisa melihat peluang dong ya. Dia melihat peluang. Jadi dari dia doyan jalan, kemudian banyak yang percaya mungkin ya, berawal dari kan. Walaupun doyan jalan-jalan, tapi kalau nggak dipercaya juga bahwa memang tempatnya worth it gitu, kan orang juga nggak nggak langsung percaya gitu ya. Contoh lain ini mahasiswa kami angkatan pertama ya 2021. Untuk kegiatan magangnya kan mereka di Jogja, dan mereka bisa membangun jejaring dengan teman-teman yang di Jogja. Selain belajar bagaimana mengelola desa wisata, pulang dari Jogja mereka bisa bawa orang Jogja untuk berwisata ke Selayar. Jadi artinya sangat terbuka ruang bagi kita untuk bergelut di dunia pariwisata itu, dengan salah satunya tadi dengan mensinergikan teknologi tadi itu. Betul. Teknologi digital yang paling sederhana ya bagaimana mengoptimalkan ya handphone kita lah itu, smartphone kita gitu ya. Kita optimalkan fitur-fitur mulai dari kamera, editing video, kuasai bagaimana membangun narasi yang baik. Kita bisa gunakan teknologi AI itu untuk membuat narasi gitu. Sekarang udah gampang. Terus belajar sedikit mengenai bagaimana sih merancang paket wisata, menentukan tarif jasa wisatanya. Berdasarkan pengalaman juga boleh gitu. Kita nggak perlu punya hotel. Benar. Kita tinggal kerjasama yang punya hotel gitu. Berapa nih? Kalau saya bawa tamu sekian, rate-nya berapa dikasih ke saya? Saya dapat fee berapa? Punya link-link gitu itu udah modal gitu ya sebenarnya ya. Ingat DNA budaya kita kan, budaya yang pertama manusia itu makhluk sosial. Yang kedua, orang Indonesia ini kan ramah ya, artinya mudah sekali berkomunikasi karena dasarnya kita kan di situ. Betul. Dan wisata kan di situ gitu. Jadi kita sudah punya modal DNA, secara kultural juga punya, tinggal action saja. Generasi muda bagusnya ikut berkontribusi di situ agar kita semua tidak lagi mempermasalahkan sulitnya lapangan kerja. Padahal betul. Kan kalau lapangan kerja melihat pariwisata, setiap tempat bisa tempat pariwisata. Warga 124 yang menginginkan pendampingan terkait dengan pengembangan wisata di daerahnya, kami siap bantu. Tahun lalu kami melaksanakan kegiatan, alhamdulillah dapat hibah ke DRK. Kita mengimplementasikan satu konsep yang namanya ICBT, Integrated Community Based Tourism gitu. Nah, ini konsep yang sudah jadi yang bisa kita aplikasikan ke desa-desa wisata lain gitu. Nah, Sulawesi Selatan
termasuk provinsi yang memiliki jumlah desa wisata paling banyak. Benar. Tetapi SDM yang memang kompeten untuk memastikan keberlanjutan desa wisata sebagai bagian dari strategi pariwisata berkelanjutan itu masih sangat kurang. Betul. Jadi anak-anak muda, ayo gabung kita di wisata. Benar. Apalagi kan kemarin baru-baru ini kan juga sempat trending tuh influencer yang bawa ke Ramang-Ramang tuh Pak, kemana itu kan bisa menjadi salah satu pembuka begitu ya. Mungkin buat teman-teman yang ada di sana bisa menawarkan tuh ke teman-teman, yuk udah ada nih influencer yang datang mau mungkin ikut juga tuh berkunjung ke sana gitu ya. Betul tuh Mbak Madi, betul sekali tuh kalau kita kaitkan kembali lagi pada status UNESCO Global Geopark Maros Pangkep. Ya. Ini kan melekatnya status UNESCO global pada Maros Pangkep ini kan promosi saat langsung. Betul, promosi gratis gitu ya. Warga dunia sudah semakin tahu bahwa ternyata Sulsel tuh banyak. Nah sekarang ketika wisatawan datang, siapa nih yang mau maju ambil peluang itu? Kalau bukan kita kan gitu. Betul. Nah, sekarang di Geopark Maros Pangkep itu bukan hanya Ramang-Ramang, ada 32 geosite. Banyak gitu. Sampai ke daerah Pangkep sana gitu ya. Jadi orang belum tahu bahwa ada potensi lain selain Ramang-Ramang ya. Ada kalau kita bicara gua prasejarah, ada Taman Art Gunung Gilang-Leang, ada Sumpang Bita. Kalau terus ada Pantai Kuri di Maros gitu kan. Jadi tapi memang tadi kita masih memiliki kekurangan SDM. SDM itu. Jadi memang kehadiran perguruan tinggi tentunya salah satunya adalah tadi komitmen untuk peningkatan SDM. Namun perlu dukungan dari banyak pihak juga. Betul. Mungkin kita perlu kerjasama dengan Pemda, misalnya Pemda membuat jalur khusus untuk semacam siswa-siswa terbaiknya training gitu ya. Apakah itu pelatihan bagi pengelola desa wisata atau yang sifatnya short course begitu, atau tadi siswa-siswa terbaiknya mereka seleksi lalu mereka kuliahkan di destinasi pariwisata. Kita rancang bersama kurikulumnya agar sesuai dengan kebutuhan daerah. Betul, jadi disesuaikan gitu ya. Enggak dikatakan untuk Makassar begini harus ikut nih daerah-daerah lain, tapi menyesuaikan misalnya di Pangkep kebutuhannya apa, di Sopeng mungkin kebutuhan untuk promosinya destinasi apa, di Toraja seperti apa. Kan beda-beda tuh fokus-fokusnya, ada mungkin yang religi. Yang pasti ingat pariwisata ini sektor industri yang tidak bakalan habis gitu. Iya benar, multidimensi tadi dikatakan ya Pak Yadi ya. Orang sampai kapanpun pasti akan membutuhkan untuk berwisata. Benar. Baik, nah terakhir nih Pak Yadi, karena kan kita sama-sama mengharapkan bahwa kompetensi SDM kita ini semakin maju ke depannya lagi, kemudian semakin tersertifikasi juga nih, sudah bisa istilahnya tidak hanya menjangkau orang-orang tertentu saja ini untuk sertifikasi, dan mungkin orang-orang yang berkompeten juga sudah harus lebih ngeh bahwa sertifikasi ini penting gitu ya, bukan hanya kompetensinya saja tapi harus ada bukti bahwa mereka memang berkompeten gitu di bidang pariwisata. Apa nih harapannya Pak Yadi sendiri untuk perkembangan pariwisata kita sendiri di Sulawesi Selatan? Mereka kan semakin hari semakin maju nih pariwisata nih Pak Yadi. Ya pasti kalau harapan saya yang pertama adalah bagaimana pariwisata berkelanjutan ini yang fokus pada pelestarian alam, fokus pada pelestarian budaya, berbasis masyarakat ini implementasinya di lapangan semakin meningkat. Gitu. Dan ini memang sangat dipengaruhi juga dengan kebijakan dari pemerintah. Ya, mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang mulai dari pusat sampai daerah ini benar-benar bisa dijalankan dengan baik ya, karena potensi kita di Sulawesi Selatan khususnya sangat luar biasa itu. Sayang sekali kalau potensi yang begitu luar biasa dari sektor wisata ini hanya dibiarkan begitu saja gitu. Ya. Kita sudah punya UNESCO Global Geopark Maros Pangkep. Kita sudah punya cagar biosfer. Ya, di Maros Pangkep juga. Kita punya taman nasional yang juga diakui dunia, Takabonerate di Selayar. Ya. Sekarang tadi harapannya yaitu SDM pariwisata di Sulawesi Selatan semakin meningkat agar menjamin keberlanjutan dari pengelolaan destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Kita menjadi lebih dikenal sebagai kota wisata itu, di mana masyarakatnya mandiri dalam melakukan pengelolaan wisata, tidak lagi bertanya susah sekali peluang kerja, tapi karena mereka berhasil menciptakan lapangan kerja. Wah, ambil peluang gitu ya. Melihat peluang, ambil peluang, kemudian diimplementasikan gitu ya Pak Yadi ya. Baik, terima kasih Pak Yadi bersamanya dengan teman-teman warga 124, dan teman-teman kita akan bertemu tentunya ya dengan topik-topik menarik lainnya lagi.
masih di Warga 124. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih Pak Yadi.